dan saya Stefani dalam acara yang ditunggu-tunggu, Kongko Asik Yo. Nah, acara kita dipersembahkan oleh Easy Index dan tim media untuk kamu semua. Kan kita udah pernah bahas soal ABK, terus udah pernah bahas soal pabrik ya. Iya, jadi kali ini kita akan bahas tentang pekerja yang bekerja di sektor informal. Terus mereka nggak cuma bekerja aja di sini, tapi juga berprestasi. Wah, keren banget ya. Dengar-dengar katanya kalau yang kerja jadi caretaker di sini tuh nggak ada hari libur, terus kerjanya 24 jam gitu. Soalnya kan mereka harus jaga orang tua yang harus butuh setiap saat gitu ya. Masih bisa berprestasi juga, kita pengen tahu nih gimana ceritanya. Kita langsung sambut aja Mbak Tari dan Mbak Ermawati. Halo Mbak, apa kabar nih mbak-mbaknya? Cantik banget hari ini, pasti seger banget nih ya. Perkenalan dulu ya. Nama, terus kerja di mana, terus berapa lama di Taiwan? Perkenalkan, nama saya Erma, saya asal Tulungagung, Jawa Timur. Di sini bekerja sudah 2 tahun menjaga kakek di warung. Panen ya. Saya Tari dari Semarang, Jawa Tengah. Di sini hampir 2 tahun, sama jaga kakek juga. Kontrak pertama? Iya. Kedua, Oh, kontrak kedua. Iya. Pernah kerja di negara lain sebelumnya? belum pernah di Taiwan. Terus apa sih suka duka jadi caretaker? Soalnya mungkin ada cerita kalau ada yang dipukulin majikan atau apa, kan kita juga pengen tahu. Caretaker ya mbak, suka dukanya banyak ya. Kalau saya sendiri pribadi ya, ini dua kali ke Taiwan tapi dengan 2 job yang berbeda. Karena yang kontrak pertama dulu formal di pabrik, yang kedua ini informal caretaker. Jadi pengalaman yang berbeda. Karena yang sekarang ini memang harus menjaga lansia 24 jam. Tapi kebetulan yang dijaga kondisinya 95 tahun tapi masih bisa, semuanya masih oke. Yang pasti mandi nggak perlu dibantu, makan juga nggak. Jadi cuman Komunikasi juga bisa ya. lancar, dia kan bisa lari. Oh, Iya, masih Wah. bisa lari. Iya, jadi Hebat ya. mungkin beruntungnya di situ karena beliaunya masih sehat. terus kalau Mbak Erma sendiri? Kalau saya suka dukanya mungkin yang sukanya dulu Mbak ya. Ya. Mendapatkan kakek yang baik, majikan yang baik juga. Mereka menganggap saya seperti keluarga sendiri dan tidak pernah menganggap saya seperti pembantu, mungkin itu sih. Terus kalian pernah dengar itu nggak sih cerita-cerita teman-teman yang mungkin nasibnya nggak Baik-baiknya kalian? gitu. Iya, pernah. Kalau saya yang dari ini ya mbak, agak nyenggol BMI nggak apa-apa ya? Nggak apa. Kebetulan di organisasi yang baru kami rintis itu dari teman-teman BMI, dia informal, tapi kenyataannya pekerjaannya selain mendapatkan ketidaknyamanan dalam bekerja, dalam arti tindakan fisik yang kakeknya, bahkan baru-baru ini sebulan yang lalu ada rekaman video yang caretaker merawat akong tapi ada tindakan kekerasan, dalam arti akungnya mencakar, memukul, itu hampir sebagian besar dialami oleh kami. Kalau dari Mbak Erma nih, ada nggak sih pengalaman misalnya teman-temannya yang cerita ke kamu jobnya salah job atau misalnya pekerjaannya terlalu susah gitu? Iya, ada Mbak, kemarin teman saya baru datang di sini. Dia mendapat job menjaga kakek, tapi sampai Taiwan dia bekerja di perkebunan dan tidak sesuai dengan job yang diberikan pada waktu di PT. Dia di sini bekerja kayak hampir 24 jam dan tidurnya kayak di lantai gitu, nggak dikasih kasur sama sekali. Lalu mereka minta pindah majikan, tapi sama agensinya nggak boleh. Harus tetap pada majikan tersebut. Soalnya mungkin kalau agensi nggak semuanya bisa gampang pindah-pindah Iya, gitu ya. benar. Soalnya kadang mereka kan penengah juga. Iya. Tapi agensi juga mestinya bertindak adil ya. Iya, nggak bilang salah satu pihak kayak gitu. Sempat dengar ada yang katanya PRT-nya tidur di kandang sapi ya. Pernah Terus udah gitu yang akhirnya diseruduk sapi, terus akhirnya sakit, meninggal. iya, dan Betul di ya? Banyuwangi, iya. Nah ada kasus itu tahun lalu, kalau nggak salah tahun lalu, yang jobnya sebenarnya caretaker, tapi sampai sini harus jaga sapi di kandang sapi. Dan Mbak Uul ya, yang kasusnya sempat ramai dan beliau meninggal dunia. Sedih juga ya, maksudnya kalian melihat fenomena kayak gini, menurut kalian Pendapat cara kalian? cara supaya yang kayak gini-gini tuh nggak ada lagi, gimana ada kira-kira ada usul nggak? Yang salah job gitu ya Mbak ya, yang memang kalau itu dari proses awalnya sebenarnya Mbak ya, begitu kita calon TKI
masuk ke PJTKI itu sebenarnya harus ada pembekalan khusus. Minimal kita nggak cuma dibekali bahasa sama keterampilan di sini, harus bisa masak, harus bisa jaga orang tua, nggak cuma itu. Tapi pengetahuan kalau kita itu kenapa-napa, kita harus kemana. Itu yang minim sekali, yang jarang sekali diberikan, karena 2 kali saya berangkat ke Taiwan, kebanyakan yang di BLK cuma bahasa. Kebanyakan yang perempuan itu cuma dibekali bahasa sama keterampilan bersih-bersih, kalau merawat orang tua itu seperti ini. Tapi begitu kita ada masalah, kita harus lari kemana, itu tidak dikasih, kita tidak ada pembekalan seperti itu. Buat info ke temen-temen nih ya, Iya. kalau memang mereka ternyata jobnya salah atau disiksa majikan, sebaiknya lapor kemana sih? Prosedur yang pasnya, yang benarnya tuh kemana dulu gitu? Ke 1955 Pak. Itu kan ada, 1955. iya, memang dari pemerintah kita, dari CLA Taiwan sendiri ya, itu ada layanan khusus 1955 non pulsa, artinya bebas pulsa 24 jam. Begitu kita ada masalah, kita bisa telepon ke mereka. Nah, ngomong-ngomong soal kesibukan nih, gimana sih cara membagi waktu kalian antara bekerja sama kayak menulis atau mengelola organisasi kamu? Saya dulu ya. Ya. Kalau saya bekerja biasa, jaga kakek, masak buat beliau, nemenin nonton TV, ngobrol sama beliau, kadang jalan-jalan ringan aja. Kalau nulis malam waktunya, karena saya biasa nggak tahu ya, kalau anak-anak bilang kayak kalong dunianya. Jadi meleknya malam, tidurnya pagi sebentar aja, karena udah kebiasa kayak gitu. Sementara di organisasi, kalau di komunitas penulis kreatif Taiwan, tiap malam hampir jam 9 sampai jam 10 selama 1 jam saya ngajar menulis kelas online. Kalau di SEF BMI hampir 24 jam sibuk dengan anak-anak, kalau ada pengajuan orang sakit, cross check orang sakit yang mungkin. Berarti 24 jam standby gitu ya? Standby di depan handphone, Mbak. Berapa organisasi yang mau pegang sekarang? Sekarang 2 Mbak. 2 organisasi. CBMI. Saya BMI dan komunitas penulis kreatif Taiwan. Dua-duanya jadi ketua. Iya, penanggung jawab dua-duanya. Wah, hebat banget ya. Kalau Mbak Eva sendiri? Kalau saya mungkin karena pekerjaan tidak terlalu berat Mbak ya, jadi mungkin pagi setelah selesai bersih-bersih rumah saya bisa menulis, dan setelah itu masak buat kakek juga, setelah itu bisa istirahat, lalu sore masak lagi, cuma gitu sih pekerjaan. Jadi saya bisa memanfaatkan waktu itu untuk menulis, dan Kalau mungkin ada waktu luang. iya, kalau pagi juga menemani kakek jalan-jalan juga. Jadi kalau ada waktu luang ya saya manfaatkan untuk menulis. Katanya pada bikin buku nih. Buku apa sih? Pengen tahu. Coba dikasih tahu, diceritain bukunya. Aku dulu. Dari mana dulu? Nah, jadi beberapa bulan lalu saya menerbitkan buku ini yang berjudul Irma Story. Di sini ada 18 judul cerpen Mbak ya. Dan salah satu judul tersebut saya persembahkan untuk majikan saya. Ini ada bab 15. Karena buku ini memang sengaja saya terbitkan untuk kenang-kenangan mereka. Karena tahun depan saya sudah pulang, jadi di sini saya menceritakan tentang saya sangat bersyukur bisa bertemu dengan majikan saya dan kakek, karena mereka sudah menganggap saya dan memberikan kasih sayang yang lebih, yang mungkin kurang saya dapatkan di rumah, karena kebetulan kedua orang tua saya memang pergi ke luar negeri sejak saya kecil, dan saya di sini mendapatkan kasih sayang yang kurang saya dapatkan di rumah. Mungkin itu sih. Terus kalau misalkan tahun depan katanya kamu bakal pulang kan? Iya. Gimana perasaanmu? Ya sedih sih Mbak, karena kakek sendiri juga berat sih untuk saya tinggalkan, karena kakek sangat senang sekali dengan saya ada di sana, karena dia sudah menganggap saya seperti cucunya sendiri. Kebetulan juga kakek juga suka menulis, suka membaca, dan dia sangat senang dengan buku ini. Majikan saya juga senang, dan saya sangat berterima kasih sudah diberikan waktu untuk menulis. Mereka juga memberikan apa ya, Dukungan gitu ya? iya dukungan juga. Kalau Mbak Tari sendiri? Buku ya? Kalau ini buku proyek gila sebenarnya Mbak. Jadi proyek iseng aja antara anak-anak saya sama saya, Tari Salsa, JCI sama Janitra. Berhubungan erat sama informal dan hari libur tadi. Karena isi buku ini tuh sebenarnya cerita kami, mewakili kami yang bisa libur untuk yang tidak bisa libur.
karena isinya adalah jalan-jalannya kami ketika kami punya waktu libur itu kemana. Jadi seputar jelajahin Taiwan tapi ala-ala, kalau kami bilang Babu Traveler, ala-ala kami lah, ala-ala PRT itu di mana sih kalau kita jalan-jalan, mulai naik bis yang murah, jalan kaki yang sampai kakinya lecet, cari makan yang di pinggir jalan, yang gitu-gitu. Judulnya unik, antik banget. Babu Traveler. Babu itu kan biasanya di rumah terus ya. Kamu traveler itu kan masih Jalan-jalan, jalan-jalan. iya Mbak, babunya itu Mbak. Jadi kamu ceritanya jalan-jalan terus gitu. Iya, ceritanya jalan-jalan terus. Udah keliling semua tempat di Taiwan ya? Belum. Masih belum. Jujur belum. Kamu tahu tempat-tempat yang main-main di Taiwan itu dari mana biasanya? Biasanya dari media sosial sih Mbak, lihat sliver gitu. Oh. Iya, di Cari misal internet gitu ya. di Liuvo, di Hsinchu itu ada wahana-wahana gini. Sebatas gitu, penasaran, yuk kesana. Ajak teman-teman. Ajak teman-teman gitu Berarti aja. ya kalau aku nyasar bisa nggak balik lagi. Mesti baca bukunya. Mesti baca buku Mbak. Berarti memang harus beli bukunya Iya, kamu ya. biar Babu tahu, Traveler biar ya, tahu. kita tahu Jadi sama. tahu rutenya. Kalau dari sini mau ke sana harus pakai apa? Itu ada sih. Ada ya? Di dalam ada. Iya. Kalau bukunya Mbak Erma itu semuanya cerita fakta atau ada fiksi juga? Cerpen ya? Iya, cerpen, kumpulan cerpen Mbak. Ada Ah. fiksinya, ada kisahnya tadi juga. Maksudnya ada kisah dari kamu pribadi juga ya? Ya, iya, itu tentang keluarga sih. Cerita yang paling kamu suka yang mana sih? Yang banyak sih Mbak. Mana ya? Yang menurut kamu tuh bikinnya sambil Pakai mengenang hati. air mata gitu. Ada nggak? Ada tentang keluarga. Rahasia kelam kehidupan kamu gitu? Ada? Kalau rahasia kelam nggak ada sih Mbak. Nggak ada ya? Nggak ada. Pengalaman kesulitan bikin buku tuh apa sih? Kalau kesulitannya karena ini bukunya bertiga, otomatis nyampur 3 pikiran jadi satu. Itu kayak nyampur adonan kue sama adonan tempe. Jadi kadang kami harus berantem dulu, diem-dieman 2 bulan, habis itu damai lagi, baru jadi ini. Jadi ini prosesnya pakai- panjang. Iya. Ada berantemnya. Ada Mbak, ada berantemnya, pakai acara diem-dieman, nggak saling sapa. Untung bukunya jadi ya. Jadi, Repot. untung jadi Mbak. Oke lah, kita lanjutin lagi obrolan lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Kongko asik yuk. Kulitmu kusam, berjerawat, banyak flek hitam, berminyak, atau masalah kulit lainnya? Pakai Miss White aja. Usir masalah kulitmu sekarang. Buruan beli produk Miss White di indeks terdekat. Balik lagi sama kita di Kongko asik yuk. Sibuk nih kan, sibuk banget nih. Kerja, mau tulis buku, mau ngurus organisasi. Sama pacar gimana sih? Aduh, Kita cerita cewek semua, jadi ngomongnya dari hati ke hati. Curhat Kalau bahasa juga jadi. bahasa Jawanya woman stop katanya. Gimana Mbak cerita perjodohan percintaannya? saya 100% jomblo Mbak. Waduh sama kalau gitu. Iya, kita Pas nih. sama Mbak Erma. Kalau Mbak Irma Saya sih jomblo Mbak. Waduh. Masing-masing. Ya kalau gitu nanti bisa pasang iklan di sini ya untuk laki-laki yang berkualitas boleh menghubungi kita ya. Iya. Sibuk apa Karena memang? sibuk kerja atau gimana? Karena jomblo tadi kenapa gitu Mbak ya? Kalau saya mungkin terlalu ini, kalau anak-anak bilang ya, maaf kalau di organisasi semua manggil saya Bu E atau Ibu, itu panggilan dalam bahasa Jawa. Ibu E itu terlalu ini, apa ya? Kalau dibilang nyari yang tinggi gitu, high class gitu, enggak sih sebenarnya. Nyari yang ngerti aja, cuman yang ngerti itu nggak nemu-nemu gitu loh Mbak. Maksudnya karena mungkin saya terlalu, waktunya udah habis buat kesana sini. Jadi kalau misal punya pacar pun nggak bakalan punya waktu, jadi kasihan masnya aja Mbak. Mendingan nggak usah, kalau saya sih gitu. Nggak sama yang ini organisasi kan ada banyak ya. Pasti kan Iya. cowok-cowok ganteng banyak dong. Nggak ada cinlok apa gimana nih? Nggak ada, kebetulan nggak ada. Oh, belum lah ya, bukan nggak ada lah ya. Saat ini nggak ada Mbak. Oke. Kalau Mbak Irma sendiri, ini yang biasa di rumah terus nih agak susah. Gimana nih? Ya, kalau saya sih kemarin-kemarin punya pacar Mbak ya, tapi kalau sekarang udah putus. Biasanya yang berikutnya lebih bagus sih. Amin. Ada, kalau orang tua ada kasih target nggak sih, kamu mesti umur segini mesti nikah nih? Iya, misalkan. kemarin bapak saya bilang kalau kamu belum dari Taiwan kamu harus nikah, tapi saya sendiri belum belum siap sih Mbak kalau Mesti Jangan, masih kecil. Iya. umur berapa?
tahun ini 23. Waduh, lebih kecil dari aku. Jangan ini keceplosan. Gak apa-apa, kamu masih kecil, masih muda, masih banyak cita-cita yang perlu dicapai juga ya. Gitu. Mbak Erma, Iya. dengar-dengar tuh hasil penjualan buku kamu semuanya kamu sumbangin untuk Save BMI. Iya. Ini benar ya? Iya. Apa sih yang membuat kamu hatinya tergerak gitu untuk nyumbang? Karena dengar-dengar jumlahnya tuh nggak sedikit loh. Ya. Wah, Mungkin bisa buat pihak kan? waduh, banyak berarti ya. Apa? Iya, emang karena dari awal kita sudah niat ya Mbak. Kalau udah niat kita nggak pernah memikirkan sayang apa enggak uang itu dikasihkan kepada orang. Jadi kebetulan pas peresmian Save BMI itu saya menerbitkan buku. Jadi saya punya ide untuk menjual buku itu, lalu hasil penjualannya disumbangkan ke Save BMI. Kalau orang yang sedang sakit pasti dia tidak bisa bekerja dan mungkin membutuhkan bantuan ya, kalau majikan dia baik, kalau agensinya mau membantu ya, kalau di sini dia mempunyai simpanan tabungan untuk membiayai rumah sakit. Kalau tidak, dan itu saya kembalikan kepada diri saya sendiri, bagaimana kalau saya berada di posisi dia dan tidak ada yang membantu, kan pasti kita sedih. Dari situ saya mempunyai ide untuk membantu. Sorry aku ngomongnya. Ya. Uang segitu banyak, kamu pingin kasihin ke teman-teman yang di sini yang mungkin ya ada beberapa kamu nggak kenal gitu. Kamu kalau pikir itu maksudnya nggak ada kepikiran setengah buat teman-teman, setengah buat keluarga atau gimana? Tidak sama sekali Mbak, itu berapapun hasilnya saya kasih ke Save BMI. Emang udah komitmen. Iya. Emang niatnya seperti itu, emang niatnya nyumbang, jadi semuanya saya kasih ke Save BMI. Wah, salut banget ya tuh. Katanya kamu udah mau habis kontrak nih. Iya. Apa sih cita-cita kamu yang belum terwujud sampai sekarang? Sampai sekarang mungkin apa ya, Mbak? Berkumpul dengan kedua orang tua saya mungkin ya, Mbak. Mungkin itu sih yang belum terwujud. Memang kalau boleh tahu orang tuanya kemana nih? Bapak saya dia kerja di Malaysia dan ibu saya di Taiwan. Memang dari saya kecil sekitar umur 2 tahun Mbak ya, mereka sudah pergi ke luar negeri untuk bekerja. Jadi Gimana? berapa lama mereka kerja? 20 tahun. Kurang lebih 20 tahun sih Mbak. Padahal Mbak Erma umur 23. Iya. Berarti jarang banget ketemu. Iya jarang banget ya. Dan karena acara ini juga tadi saya juga bertemu ibu kandung saya di Taipei Main Station. Oh. Wah, gimana perasaannya ketemu ibu kandung? Ya senang campur sedih sih Mbak. Ya, lama nggak ketemu dan kangen juga sih. Apa yang ingin disampaikan ke ayah sama ibu kalau nonton video ini? Mungkin Di kamera sih. untuk bapak saya, bapak kerja yang hati-hati, jaga diri baik-baik, dan saya ingin setelah saya pulang bapak juga di rumah dan tidak perlu bekerja lagi di Malaysia. Untuk ibu saya juga sama, meskipun kalian sudah pisah, semoga kalian bahagia. Mungkin itu sih Mbak. Jadi kamu masih kecilnya itu agak berat ya? Karena orang tua dari kecil mungkin pisah ya. Iya sih Mbak. Ada harapan nggak sih buat mereka berdua gitu? Supaya bisa balikan lagi atau gimana? Mungkin udah nggak bisa ya Mbak, karena mereka sudah akhirnya udah berkeluarga sih. Masing-masing ya? Iya. Apa sih yang bisa kamu lakuin supaya sesuatu gitu untuk bikin mereka bangga sama kamu, bahagia, untuk bahagiain orang tua kamu gitu? Mungkin berbakti kepada orang tua, kalau dinasehati menurut apa kata orang tua, karena dulu saya jarang dinasehati orang tua karena mereka kan juga nggak ada ya Mbak. Saya tinggal sama nenek, lalu nenek meninggal, saya tinggal sama bibi saya, jadi kayak dititipkan gitu sejak kecil. Oke, mudah-mudahan nanti setelah pulang dari Indonesia kamu bisa lebih sukses lagi ya. Terus udah gitu bisa membahagiakan orang tua, bisa berbakti sama orang tua kamu ya, mumpung masih ada waktu. Kita sekarang mau interogasi Mbak Tara. Dari tadi diem aja. Terharu. Sosok papa, kayaknya ini banget nih di hati kamu ya. Kita tahu kamu deket banget sama papa kamu. Apa yang mau diceritain? Hampir sama kayak Erma tapi beda ya Mbak. Saya basicnya dari keluarga biasa.
papi almarhum hanya tukang tambal ban. Yang arti cuma punya bengkel kecil di rumah. Mami juga SD aja nggak lulus. Jadi memang baca tulis aja nggak bisa sama sekali mami. Tapi kalau papi basicnya STM, terus pinter otak-atik ini, sepeda ontel, terus punya bengkel sendiri, itu aja. Tari anak 3 bersaudara, anak pertama. Dan dari kecil emang sama papi nggak tahu, karena anak pertama dididiknya lebih keras, agak kayak laki-laki gitu, karena harus dia punya tanggung jawab yang lebih besar. Terus karena itu mungkin ya, jadi ada sedikit yang bakat yang dimiliki papi yang turun ke tari. Jadi papi pintar nari, tari juga bisa nari, papi juga pintar nulis, pintar baca, itu yang turun ke tari semua. Kalau unsur deket banget, sampai ketika papi nggak ada perasaan nyesel yang dalam gitu, karena pas beliau nggak ada, saya nggak bisa ada di sebelahnya. Cuman nitip tanggung jawab mami sama adik-adik, sekolah mereka harus sampai selesai, itu yang dititipin beliau. Waktu itu tari di Taiwan? Enggak, di Bali. Oh, di Tari di Bali ya, karena dari kecil agak broken, dalam arti apa ya, karena keluarga di kampung banget, terus bandel, pengen perhatian dari orang tua. Tari itu bandel, bengal banget, kalau jadi orang kampung bilang muakal gitu. Jadi begitu lulus sekolah, nggak kuliah dulu, tapi kerja di luar Jawa. Terus pas, karena itu mungkin karena papi sakit, jadi pas beliau nggak ada di sebelahnya. Terus cuma dititipin pesan aja, karena kamu anak tertua, titip mami sama adik-adikmu. Karena cita-cita papi ingin ketiga anaknya jadi sarjana. Walaupun beliau cuma tukang tambal ban, tapi ingin anaknya itu dipandang sama orang. Ingin anaknya sukses, iya, karena harta itu tidak menentukan kesuksesan seseorang, tapi dengan ilmu orang itu bisa dihargai sama orang. Itu pesan beliau yang saya ingat sampai sekarang. Kenangan apa sih yang nggak pernah kamu lupain? Ada nggak satu peristiwa yang bikin kamu tuh jadi keinget terus sama papi? Ada banget. Dulu waktu kecil ya, nari gitu, acara 17-an Kartinian atau apa, papi itu orang yang pertama jadi dianterin sama papi, bukan sama mami. Les narinya juga iya, sampai pentas itu papi yang nungguin. Beliau pasti di depan sendiri, karena tari itu grogian orangnya, nggak bisa apa, kalau di panggung itu gemeteran gitu, dan beliau di depan sendiri sambil kayak reporterin gitu, pasti bisa. Dan begitu selesai nari, turun dari panggung pun dengan bangganya beliau, ini loh anakku yang yang pertama gitu, maksudnya ini loh anakku tari gitu. Yang beliau bangga sekali waktu itu, cuman karena nganterin nari, nganterin ini, itu yang sering kali sampai tengah malam kadang-kadang ya mbak ya, kemana-mana justru papi gitu yang ada terus Support terus kamu. Iya. Dia tiap hari bekerja. Iya, Tapi masih ada waktu gitu mbak, nganterin les nari, sampai nganterin pentas, itu yang kadang nggak lupa gitu. Bahkan sampai ngantuk capek sakit pun waktu itu, untuk pentas di kecamatan 17-an gitu ditungguin. Itu kondisinya hujan deras, panggungnya juga udah basah. Ya itu tadi udah nggak mau naik gitu karena udah nggak ada penonton gitu. Tapi bilang nari itu bukan karena ada penonton atau ditonton orang. Kalau kamu ingin nari, ingin nunjukin sesuatu, menari, nggak usah punya target harus dilihat banyak orang. Enggak, hanya beberapa orang yang nonton, dan beliau hujan-hujanan di depan sendiri waktu itu. Ya nggak akan pernah lupa ya kebaikan papi. enggak, karena beliau orang yang hebat, orang biasa, bukan siapa-siapa, tapi apa yang beliau ajarkan ke kami itu ya seperti itu gitu loh mbak. Bukan harta yang beliau tinggalin, bukan, tapi memang ilmu yang iya. Ada nggak yang pengen kamu sebenarnya kasih ke papi terus belum kesampaian gitu? Ada. Tadi DO dari salah satu universitas dulu, pernah kuliah juga, tapi DO nggak kesampaian. Sampai sekarang pengen lanjutin sebenarnya. Kemarin udah sempat daftar di UTT Taiwan, tapi nggak tadi lanjutin. Pikiran tadi tahun depan juga pulang. Masih ada mami yang harus tanggung di rumah. Itu
Jadi mungkin impian itu yang nggak bisa Tari sampai kasih ke papi karena dua adik Tari udah Tari jadiin sarjana tinggal Tari kok. Sebenarnya. Tapi tenang aja sih, yang namanya mau pendidikan itu mau sampai kapanpun nggak ada pernah kata terlambat. Iya. Sorry kalau boleh tahu, papi itu meninggalnya kapan? Udah lama? Udah lama, usia 53 karena stroke. Jadi cuma seminggu stroke di rumah sakit. Walaupun udah cari rumah sakit terbaik di Semarang, cuma tetap nggak bisa ingin beliau. Jadi waktu itu cuma 7 hari sakit, hari ke-8-nya beliau nggak ada. Karena mungkin masih kecil, egoisnya tinggi, pinginnya itu semua sendiri gitu. Baru di saat papi nggak ada itu baru berasa banget. Ternyata salah semua yang Tari lakuin selama ini salah. Saat ada beliau yang ada terus buat Tari, tapi justru Tarinya yang menjauh dari mereka karena egoisnya pribadi aja. Tapi banyak banget yang udah papi kasih ke kamu ya. Banyak sekali Pak. Bisa jadi kayak sekarang juga kangen. Ada nggak sih yang pingin ngomongin ke papi kamu gitu? Diungkapkan gitu unek-uneknya. Kangen yang pasti iya. Sama pengen minta maaf karena sekuat-kuatnya Tari berusaha, Tari cuma hanya mampu jadiin 2 orang itu sarjana, sementara Tari belum sampai detik ini belum. Itu jadi kalaupun mungkin di sana papi tahu Tari udah mati-matian, dari adik yang cewek itu semester 4, terus adik yang cowok itu masuk SMA, Tari jadi tulang punggung, harus ngidupin mami dan 2 adik itu. Apapun Tari lakukan, jadi pagi kerja, sore masih ngelesin bahasa Inggris, malam masih kerja lagi, sampai bertahun-tahun itu kayak gitu terus. Tapi itu nggak jadi masalah karena memang Tari anak pertama, mami nggak punya basic bisa kerja sama sekali karena memang ibu rumah tangga biasa, sementara adik-adik nggak mungkin disuruh kerja. Jadi selepas dua-duanya sarjana, kayaknya impian beliau udah Tari penuhi, jadi tinggal satu yang sampai detik ini nggak bisa Tari penuhi, cuma tinggal Tari nih. Tapi yang Tari tahu, ilmu itu nggak harus didapat dari bangku sekolahan, karena apa yang Tari dapat di sini dari jalanan, Tari pun dapat banyak sekali ilmu yang berguna buat hidup Tari dan keluarga Tari. Pesan-pesan dong buat teman-teman JMI yang di Taiwan. Untuk teman-teman JMI yang di Taiwan, pesan-pesannya adalah bekerja yang hati-hati, manfaatkan waktu kalian sebaik mungkin. Jika kalian mendapatkan hari libur, kalian bisa kok mengikuti organisasi yang ada di Taiwan seperti menulis, fotografi, atau organisasi-organisasi lainnya yang mungkin bisa bermanfaat untuk kalian di rumah nanti. Untuk Mbak Tari? Kalau saya hampir sama kayak Mbak Emma, pesan-pesannya kayak gitu, manfaatin waktu libur dengan baik buat yang bisa libur, sama numpang pesan sedikit karena saya bawain CBMI juga. Mungkin banyak yang belum tahu juga apa itu CBMI. Bisa diperkenalkan? Iya, CBMI itu organisasi sosial non-profit yang memang dirintis oleh BMI, beberapa teman aktivis di Taiwan yang tujuannya membantu BMI. Kebetulan didukung sama Indek Media sama FSC. Jadi mungkin organisasi pertama di Taiwan, organisasi sosial pertama di Taiwan yang sistem pendanaannya itu kami tidak melakukannya di jalan-jalan, dalam arti membawa kotak sumbangan kemana-mana gitu. Itu sama sekali tidak diperbolehkan di CBMI karena sistem pendanaan kami lewat tim camp, juga dari lelang barang donasi, lewat basar, lewat stand gitu. Terus untuk laporannya pun semuanya kami open biar dibaca oleh semua anggota dan untuk khusus buat semua BMI Taiwan tahu dana anggaran masuk berapa, dana keluar berapa, yang kami pakai berapa. Ada di majalah Tim? Ada di majalah Tim, tiap bulan kami laporkan, di grup pun kami laporkan. Jadi untuk yang pengen berdonasi lewat CBMI bisa ke kotak Indek. Semua yang ada di toko Indek itu ada kotak di sebelahnya kasir. Berapapun donasi Anda itu berarti buat teman-teman sekalian yang membutuhkan. Kalau ada barang donasi yang ingin disalurkan bisa juga ke alamat
Indeks di Media atau juga bisa lewat grup Facebook di SEPBMI. Kalau untuk ada info teman-teman yang misalnya temannya sakit, kecelakaan kerja, itu hubungi siapa? Itu bisa di grup Facebook, di grup SEPBMI, bisa juga di ada alamat yang ada di kotak Indeks di Media itu, ke kantor di Media bisa, lewat grup bisa, SMS ke nomor yang tertera di situ juga bisa. Ada beberapa cara. Oke. Wah, nggak berasa sekarang kita udah ada di penghujung acara nih. Ngomongnya cepet banget ya, nggak berasa nih sama Mbak cantik nih. Sekarang waktunya kita memberi pesan-pesan buat penonton yang ada di Betul rumah ya. banget. Buat kalian, meskipun kalian caretaker, nggak perlu merasa rendah diri, tapi harus tetap rendah hati dan nggak ada kata terlambat untuk belajar hal baru. Kita semua di sini udah bersyukur dapat berkat, dan jangan lupa berkatnya dibagi, di-share ke semua orang gitu, supaya berkat yang kita dapat juga semakin berlimpah. Karena memberi itu lebih baik daripada menerima. Sampai ketemu di episode Kongko-Kongko berikutnya hanya di Kongko-Kongko Asik yuk. Bye bye.